Terima kasih. Ini mungkin yang pertama di sekitar kita ya. Kita kalau selama ini kita tahunya yang sudah jadi ya di pinggir jalan raya itu, kita belum pernah lihat bagaimana sih sebenarnya proses dari awal, kemudian juga asal mula ada serabi, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Harapan kami ini terdapat beberapa banyak nilai ya, dari nilai budaya ada, nilai agama ada, nilai kesenian ada. Nah, mungkin kedepannya kita bisa membantu juga warga untuk nilai ekonominya, mungkin bisa mengangkat, memperbaiki kehidupan warga di sekitar Ngampin. Juga harapannya kegiatan ini cikal bakal, jadi saat ini baru di sekitar tingkatnya baru di lingkungan RW, mungkin untuk kedepannya bisa kita selenggarakan yang lebih besar lagi. Model-model yang masih lama. Seperti kita tahu bahwa serabi itu dulu cuma ada Sedang Sojo, kemudian puncak ritualnya yaitu ada di Kali Condro. Di Kali Condro ini dengan jalan kaki, dengan berbagai ritualnya, dengan mandi di 7 atau 9 sendang. Tapi di sini kita saksikan banyak sekali serabi yang kita masih tradisional. Nanti juga masih ngayaki sangat sulit dan penuh filosofi. Serabi itu asal mulanya sejak saya belum lahir pun sudah ada. Pertama kalinya seperti yang dikatakan ibu itu, katanya ada orang yang jual serabi, tempatnya itu di lingkungan Seneng. Terus ada kerabat keraton yang lewat membeli, sampai ke keraton Jogja itu serabi masih anget. Tapi keluarnya setiap bulan Saban, di tengah-tengahnya bulan Saban itu jualnya hanya 3 hari, 14, 15 dan 16. Itu tanpa disuruh, tanpa diberhentikan. Selama 3 hari itu datang sendiri, hilang sendiri. Harapan saya, kalau saya ya itu biar apa, serabi itu biar tambah, biar apa, biar banyak, tadi sering diminati orang. Acara ini namanya adalah Serabi Klasik Asik, di mana kita KKN yang bertempatan di Kelurahan Ngampin bekerja sama dengan Karang Taruna RW 3 yang bertujuan untuk memperkenalkan ke masyarakat serabi yang tradisional itu seperti apa, zaman dahulunya itu seperti apa. Jadi kita kerjasama dengan Karang Taruna memiliki satu visi yang sama. Ya, karena zaman dahulu serabi itu hanya bisa dinikmati di bulan Saban. Serabi, ada yang mengatakan berasal dari kata Sarono Rabi. Nah,
sarana rabi di sini adalah sarana, dalam bahasa Indonesia adalah sarana nikah. Ya, nah nikah di sini sebenarnya tidak secara harafiah nikah secara pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang lajang untuk di pelaminan, tetapi di sini adalah menikah dalam arti secara spiritual, karena kalau kita melihat serabi ini dibuat dari bahan-bahan yang mengandung nilai filosofi tertentu, yaitu dari beras. Ya, beras ini atau dalam bahasa Jawa namanya uwos, itu adalah biji dari padi yang sudah dipilih. Artinya bahwa uwos ini sudah melepaskan kulitnya, sudah dilepas juga dari kotorannya, tinggal biji, intinya, sarinya, uwosnya. Nah, dari uwos inilah kemudian dicampur dengan santan, ya, dengan kelapa. Nah, kelapa ini sendiri memiliki nilai filosofi bahwa kelapa ini adalah merupakan sari dari buah. Nah, buah yang menghasilkan kelapa ini adalah pohon kelapa, atau kalau dalam bahasa Jawa pohonnya itu namanya glugu. Artinya bahwa untuk bisa melepaskan kemelekatan di antara kita, itu kita harus melepaskan seluruhnya, dan sesuai dengan filosofi glugu itu artinya adalah hidup urip sing sak lugu, hidup sak madya. Nah, sehingga akan menghasilkan buah yang baik, yang harapannya nanti akan memunculkan juga atau tetap terhubung dengan nur atau janur, daun muda dari kelapa itu. Nah, ini kemudian dicampur, kemudian diolah. Nah, harapannya dari serabi ini nanti adalah merupakan gambaran bagaimana pengolahan jiwa kita, ya, pengolahan jiwa kita untuk sebagai sarana serabi atau nikah dengan keinginan apa atau apa yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya selaku Ketua RW 3 Liwang Lonjong. Tadi setelah disampaikan banyak hal mengenai serabi dari Pak Lurah. Jadi pada intinya kami selaku Ketua RW 3 Liwang Lonjong menyelenggarakan acara ini untuk mengawali proses bagaimana cara pembuatan serabi yang ada di Kelurahan Ngampin. Nah, dengan adanya awal kegiatan ini, harapan kami ke depannya serabi Ngampin tidak cuma dipasarkan di Kelurahan Ngampin saja, tapi bisa dipasarkan di kancah kelas kabupaten, kalau tidak di kancah internasional. Karena apa? Karena serabi Ngampin adalah salah satu makanan khas dari Kelurahan Ngampin. Terus untuk selanjutnya tadi sudah dilakukan mulai proses pembuatan, mulai dari awal pembuatan dari bahan-bahan yang ada, ditumbuk dan segala macam, nantinya bisa jadi serabi yang siap dinikmati. Tidak banyak yang saya sampaikan, monggo nanti kalau setelah serabi ini jadi, nanti bisa dinikmati bersama-sama bagaimana rasanya serabi yang benar-benar asli ataupun serabi yang benar-benar original yang dibikin melalui proses tradisional. Itu dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami sebagai warga pribumi Ngampin, semoga makanan tradisional serabi ini tetap lestari dan
Untuk kedepannya semoga kualitas dari produk serabi ini semakin dikenal oleh masyarakat umum dan menjadi destinasi wisata kuliner di unggulan, terutama di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Adanya kegiatan serabi hari ini, serabi yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, ini harapannya supaya serabi ini tetap dilestarikan sesuai dengan nilai filosofinya yang diturunkan dari leluhur ini, dan sampai sekarang harapannya tetap terjaga sehingga serabi akan tidak hanya sebagai kuliner untuk makan, tetapi adalah kuliner jiwa, karena di dalam proses dan apa bahan-bahan yang dipakai oleh serabi, untuk membuat serabi ini merupakan ajaran yang luar biasa dan perlu untuk dibedah. Sekian, terima kasih.